Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma ala sholli ali ala sayyidina sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa, dari mana? Hamba Allah dari Majalengka, Bu ya. Ya, silakan. Silakan bertanya kepada Buya, Pak. Ini Bu ya, ingin bertanya soal najis yang berhubungan dengan air mungkin Bu ya. Najis. Iya, najis yang ada kaitannya dengan soal air tuh Bu ya. Ya. Begini Bu ya. Ini di kampung saya kan ada musola ya Bu ya. Yang mempunyai bak air cukup besar, tapi bak air itu sering didatangi katak Bu ya. Apa katak? Katak ya. Katak. Iya, katak. Yang katak itu suka bertelur sama ya, beranak pinak di situ Bu ya. Baik. Iya, hingga kemudian air itu berubah sifatnya jadi berbau anyir mungkin. Apa? Berbau anyir? Iya. Yang ingin saya tanyakan itu status air tersebut itu jadi gimana Bu ya? Yang Baik. soalnya itu saya pernah baca atau dengar mungkin ya. Kalau liur, lendir atau keringat hewan yang haram dimakan itu katanya najis. Apa benar itu Bu ya? Baik. Terus mungkin kalau misal tidak najis, misalkan itunya airnya ada berubah anyirnya, masih bisa digunakan bersuci atau tidak? Baik. Ya mungkin begitu saja. Terima kasih Bu ya sebelumnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air, banyak airnya. Cuman ada kodoknya. Bukan sekedar kodok ada, anggap saja ada air segudang tiba-tiba Anda mendatangkan 2 kintal kodok. Tidak usah kodok 1-2, 2 kintal kodok Anda masukkan ke kolam Anda. Wah, Masya Allah, kolam kodok. Maka Anda boleh wudhu di atasnya, sebab selagi kodok masih hidup tidak membagi najis, karena kodok selagi hidup bernyawa tidak membawa najis. Kalau jadi bangkai baru jadi najis. Kodok bukan ikan sebabnya, kalau mati jadi bangkai. Jadi kodok tidak membawa najis, tidak bikin najis, kecuali terbukti setelah itu kotoran kodoknya yang merubah. Biarpun air banyak, berubah karena kotoran kodok menjadi najis. Nah, sekarang permasalahannya adalah berubah lendir-lendir. Dalam hal ini Anda tidak usah terlalu pusing. Jadi begini, lendir itu dianggap sebagai sesuatu yang suci karena itu dari benda yang suci. Bukan lendir barangkali, yang namanya kodok ya ada telurnya. Kan telurnya tadi ada telur yang di atasnya itu yang bulat-bulat kecil-kecil itu. Nah, itu telur dianggap masih hidup. Dalam hal ini telur bakal daripada binatang tersebut. Kemudian bahkan seandainya kalau itu telur sampai merubah, lah ini permasalahannya adalah yang pertama selesai. Jika tidak ada perubahan sama sekali, aman. Anda wudhu di atasnya nggak ada masalah. Tapi sekarang berubah dengan sesuatu tersebut. Nah, perubahannya itu adalah sesuatu yang bukan najis. Selagi itu bukan sesuatu yang najis, kalau terjadi perubahan, maka dilihat perubahannya itu parah atau tidak. Perubahan itu parah atau tidak. Kalau perubahannya parah banget di kolam itu, karena sesuatu tersebut berubah karena kodok, perubahan yang sangat parah, anggap saja telurnya banyak, lendirnya banyak dan sebagainya. Kalau perubahan sangat parah, maka nggak boleh lagi dipakai wudhu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui perubahan itu parah? Ulama menjelaskan, bukan Anda yang menilai dan menghukumi. Siapa yang menghukumi dan menilai? Orang lain yang tidak tahu apa yang bercampur dengannya. Saya buat contoh saja, nggak usah kodok. Air yang dicampur dengan kopi, ada air 1 trim, Anda masukkan 3 sendok kopi, langsung berubah jadi keruh. Bukan langsung hitam, keruh saja menjadi keruh seperti kayak kena teh begitu. Apakah masih bisa dipakai wudhu? Ntar dulu. Kalau memang ini, kan kopi suci, airnya suci mensucikan. Kopi dituangkan di air, berubah airnya.
Nah, apakah ini langsung airnya berubah menjadi suci, tidak bisa mensucikan? Dilihat dulu. Kalau perubahannya sangat parah. Gimana kita mengetahui perubahan itu sangat parah? Bukan Anda yang menghukumi, karena Anda yang meletakkan kopi ke air tersebut. Ambil air tersebut, bawa ke tempat yang beda, panggil orang yang tidak tahu yang Anda letakkan, suruh ngira-ngira. Pak, sini. Anda tahu ini air warnanya berubah? Oh iya. Coba perubahannya karena apa? Jika orang tersebut mencoba dicium, nggak ketemu, dijilat, nggak ketemu, dilihat, nggak paham, apa ya? Kayak teh, kayak ini. Wah, kalau dia tidak paham, tidak tahu, berarti air masih suci dan mensucikannya. Begitukah kasus kodok Anda? Kasus kodok Anda itu, jika ternyata Anda datangkan orang baru untuk nilai, Pak, ini kira-kira perubahannya karena apa? Dilihat, nggak tahu dia. Memang ada bau-bau anyir, tapi baunya anyir apa ya? Apa ya? Nah, kalau dia nggak bisa mengetahui langsung, maka ketahuilah air itu masih suci dan mensucikan. Kecuali langsung, ini bau kodok. Mungkin dia dulu pernah sering makan kodok, mungkin ini bau kodok. Berarti langsung dihukumi air itu berubah yang tidak bisa dipakai, bersuci lagi. Itu kaidahnya sederhana. Dan setelah itu jangan Anda masuk wilayah was-was ya. Dimudahkan saja urusan begini. Kadang kodok keluar masuk, kodok nggak bikin najis kodok. Kodok nggak bikin najis, keluar masuknya kodok. Kodok adalah jangan kodok bebek. Jebur kayak gitu. Setiap kami bebek 10 masuk, naik lagi. Selagi airnya tetap bersih, tidak ada perubahan ya, tetap bisa dipakai. Kalau perubahannya karena empupnya bebek, maka itu menjadi najis. Kalau berubahnya karena bulu-bulunya menjadi keruh bebeknya keruh, lihat keruhnya itu keruh berat atau tidak. Kalau keruhnya tidak berat, maka tetap suci dan mensucikannya. Tapi kalau keruhnya tidak beratnya tadi, jika ada orang datang suruh ngira-ngira ini berubah karena apa, kalau dia tidak tahu, maka dianggap perubahan tidak berat dan air masih bisa dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab.